Dalam cara sehat kali ini, saya akan memberikan tips untuk mengurangi keluhan akibat salah bantal yang dapat Anda kerjakan di rumah. Apabila keluhan sudah terjadi, maka jangan khawatir. Saya akan memberikan 3 langkah untuk meringankan gejala. Yang pertama adalah pengompresan. Kompres yang diberikan adalah kompres yang hangat, karena suhu yang hangat akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah, sehingga akan memfasilitasi relaksasi dari otot. Caranya dengan melakukan pengompresan di titik-titik yang kaku atau nyeri, bisa di kepala, di leher, dan di pundak, selama 15 menit. Bisa dengan handuk yang hangat atau dengan kompresan seperti ini. Yang kedua adalah masas atau pemijatan ringan. Pemijatan dilakukan di titik-titik kekakuan yang dapat memicu nyeri, yang disebut dengan trigger point. Saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan pemijatan dari atas hingga bawah. Yang pertama, titiknya adalah di bawah kepala atau di dasar tengkorak. Di sini kita dapat mengidentifikasi 2 tonjolan tulang di bagian bawah kepala. Dari situ kita dapat bergerak sedikit turun ke bawah dan kita dapat menemukan titik yang kaku. Apabila dilakukan oleh orang lain, dapat dilakukan dengan 1 ibu jari dengan gerakan memutar atau sirkular seperti ini. Namun Anda bisa melakukan sendiri dengan cara mengaitkan kedua tangan, kedua jari seperti ini. Saya dibantu, kedua jari. Dan lakukan di titik tadi dengan gerakan sirkular atau memutar. Gerakan pemijatan ini dilakukan selama 1 menit. Titik yang kedua adalah di antara tulang belakang dengan bahu. Kita lihat bagian pertengahannya. Di sini kita akan menemukan titik trigger point yang lain yang apabila ditekan akan terasa nyeri. Lakukan pemijatan secara sirkular seperti ini, boleh dengan ibu jari, atau apabila Anda dapat memijatnya sendiri, boleh dengan 2 atau 3 jari secara sirkular di titik tadi. Di atas pundak ini boleh dilakukan selama 2 menit. Titik yang ketiga adalah titik di pundak. Di sini kita dapat mengidentifikasi pertengahan antara tulang belakang dengan tulang belikat. Untuk dapat mengidentifikasi lebih baik dari tulang belikat, Anda dapat melakukan manuver seperti ini. Sehingga akan menonjol di sini. Kita lihat pertengahan antara tonjolan ini dengan tulang belakang, kita kira di sini, dan lakukan pemijatan lagi secara sirkular. Boleh dilakukan selama 2 menit. Apabila tangan Anda dapat mencapainya sendiri, maka Anda dapat melakukan pemijatan sendiri. Namun, apabila sulit seperti ini, tidak menjangkau, Anda dapat menggunakan bola yang keras seperti bola karet yang dihimpit ke dinding, lalu arahkan bahu Anda memutar seperti ini. Yang ketiga adalah latihan peregangan. Latihan peregangan saya bagi 2 menjadi latihan peregangan leher dan latihan peregangan pundak dan bahu. Pada latihan peregangan leher, kita dasarkan pada 6 gerakan leher, yaitu fleksi atau menunduk, ekstensi atau mendongak, rotasi atau tolehan ke kanan dan ke kiri, serta patah ke kanan dan patah ke kiri yang sering disebut dengan lateral fleksi. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana melakukan peregangan pada leher. Yang pertama adalah gerakan mendongak. Untuk fiksasi dapat dilakukan manuver seperti ini. Kemudian mendongak ke arah atas seperti ini, rasakan tarikan di bagian belakang. Untuk penambah tekanan dapat dilakukan dengan tangan sebelahnya dengan memposisikan tangan seperti ini dan dorong ke arah belakang. Tahan hingga 6 detik dan dapat diulangi hingga 10 kali. Yang kedua adalah menunduk atau fleksi. Seperti ini. Untuk menambahkan tekanan dapat ditambah di arah kepala. Seperti ini.
tahan 6 hitungan dan dapat diulang 10 kali. Yang ketiga dan keempat adalah tolehan atau rotasi. Kita dapat menoleh seperti ini, dan tambahan tekanan dapat dilakukan dengan meletakkan tangan di pipi. Dorong ke arah samping, tahan 6 hitungan dan dapat diulang 10 kali. Jangan lupa pada sisi sebelahnya. Yang kelima dan keenam adalah fleksi lateral atau patah kanan dan patah kiri. Dapat dilakukan manuver seperti ini lagi untuk fiksasi, dan kepala dapat ditolehkan ke sebelah kanan. Tahan 6 hitungan dan dapat diulang 10 kali. Jangan lupa di sisi sebelahnya. Kemudian peregangan dari levator scapula. Caranya adalah dengan gerakan yang sering disebut dengan gerakan mencium ketiak. Caranya adalah menolehkan ke satu sisi seperti ini, kemudian tundukkan sedikit ke arah bawah seperti akan mencium ketiak. Kemudian tahanan dapat ditambahkan dengan letakkan tangan di bagian kepala ke arah bawah. Tahan selama 6 hitungan dan dapat diulang 10 kali. Jangan lupa sisi sebelahnya. Kemudian stretching dari otot pundak atau rhomboid. Caranya mudah sekali, Anda pasti sering melakukannya. Gerakan tangan ke arah depan, seperti ini. Lalu dorong ke arah depan sambil membungkuk seperti ini. Dan rasakan tarikan di bagian pundak Anda. Tahan 6 hitungan dan dapat diulang 10 kali. Yang terakhir adalah putaran dari bahu. Caranya adalah dengan mengangkat bahu ke arah atas, kemudian diputar ke arah belakang, lalu putar ke depan. Angkat, putar ke belakang, dan putar lagi ke depan. Dapat diulang 10 kali. Saya, Dr. Anditya Duyananda, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Hidup Sehat Plus. Siapa yang tidak suka cita rasa daging bebek? Walaupun dibayangi kolesterol tinggi, makan daging bebek memang bikin lupa diri. Simak informasinya setelah yang satu ini, tetap di Hidup Sehat Plus.